Kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang mempengaruhi satu atau lebih organ tertentu. Konsekuensi ketika terjadi suatu kondisi dalam mengenali anak berkebutuhan khusus, maka fungsi fisik tubuh tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Kelainan mental. Kelainan mental adalah anak-anak dengan masalah mental mengalami kesulitan dalam berpikir kritis dan logistik dalam bereaksi terhadap lingkungan mereka. Penyakit jiwa dalam arti lebih supernormal dan kelainan jiwa dalam arti kurang atau abnormal dapat menyebar kedua arah subnormal. Jenis gangguan fisik dan mental pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra, yaitu tidak berfungsinya mata secara optimal sehingga menghambat pola interaksi sosial maupun aktivitas sehari-hari. Anak tunanetra adalah anak yang memerlukan bantuan pendidikan dan penghidupan khusus. Layanan pendidikan khusus, terutama dalam membaca, menulis, dan berhitung, diperlukan bagi mereka. Klasifikasi anak tunanetra berdasarkan daya penglihatannya, yaitu 1. Tunanetra ringan, defective vision atau low vision. Yang kedua, tunanetra setengah berat, partially sighted. Yang ketiga, tunanetra berat, totally blind. Tunarungu. Tunarungu yakni mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana umumnya sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan luar biasa. Tunawicara. Tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan atau mengalami hambatan dalam berkomunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan bicara, yaitu yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan, yang kedua ada gangguan neonatus, yang ketiga ada gangguan postnatal, dan yang keempat ada infeksi saluran pernapasan. Tunadaksa. Tuna memiliki arti kurang serta daksa yang memiliki arti tubuh. Jadi dapat disebutkan jika tunadaksa ialah cacat tubuh atau cacat fisik. Itu merupakan kata dasar dari tunadaksa. Ciri-ciri umum dari tunadaksa: 1. Bagian anggota gerak tubuh yang dimiliki anak tunadaksa tersebut kaku. Yang kedua, kesulitan saat bergerak. Yang ketiga, bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Yang keempat, umumnya terdapat cacat pada alat anggota gerak. Yang kelima, terasa kaku pada bagian jari tangan dan kesulitan menggenggam. Yang keenam, penderita ini juga mengalami kesulitan pada berdiri, berjalan, duduk, dan memperhatikan ciri-ciri sikap tubuh tidak normal sebagaimana mestinya. Yang ketujuh, cenderung bertingkah hiperaktif sehingga penderita tidak dapat tenang. Lalu ada ciri-ciri pada fisiknya, terdapat ada 6 poin. Yang pertama, memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh penderita tersebut. Lalu yang kedua, pada bagian kecerdasannya, penderita tunadaksa cenderung normal atau bahkan di atas rata-rata. Yang ketiga, perasaannya menggambarkan ekspresi. Yang keempat, penyangkalan yang dilakukan dikarenakan penderita tidak menerima realita bahwa mereka memiliki kecacatan. Lalu yang kelima, meminta belas kasih orang lain dikarenakan terdapat saat-saat mereka harus membutuhkan bantuan orang lain. Lalu yang terakhir, menolak belas kasih yang diberikan orang lain ketika penderita tersebut sudah beradaptasi dengan baik pada kehidupannya. Lalu ada tunagrita. Tunagrita ini merupakan istilah untuk menyebut anak dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tunagrita ini mengalami hambatan, kesulitan, dan keterbelakangan mental yang ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Lalu ada karakteristik tunagrita bisa diuraikan berdasarkan beberapa indikator, yakni fisik, intelektual, sosial, dan emosi. Berdasarkan karakteristik fisik anak tunagrita ialah tampak sama seperti anak normal pada umumnya, akan tetapi kurangnya koordinasi dalam gerak, kurangnya mata yang motorik, dan terkhusus bagi anak tunagrita berat mempunyai penampilan yang berbeda jauh terhadap anak normal pada umumnya.